Halo, Gemini. Welcome back to my channel. Apa kabar Gemini semuanya? Semoga selalu sehat dan bahagia ya. Nah, kita reading lagi. Kali ini kita akan bertemakan seseorang yang akhirnya akan berkata jujur kepada kamu. Apa yang ingin dikatakannya? Mari kita lihat bersama-sama di sini ya. Tapi Gemini, bacaan ini hanyalah sebuah prediksi, bukan sesuatu yang pasti, karena yang pasti itu hanyalah milik Tuhan, pencipta alam semesta. Jadi serahkanlah semua kepada Tuhan, apapun itu keinginan kamu dan harapan kamu, semoga Tuhan akan selalu mengabulkan. Amin ya rabbal alamin. Baik Gemini, fokus ke kartu ini. Kita akan shuffle kartunya dulu ya. Kita akan lihat di sini energinya dia ataupun kamu di sini. Apa yang ingin dia katakan kepada kamu? Wah, I love you. Apa yang ingin dia katakan kepada kamu? Nah, di sini ada it's time for me to heal now. Waktunya aku pengen healing saat ini. Ya, itu yang sebagian dari kamu ataupun dia mengatakan ataupun ingin berkata seperti itu atau ingin healing gitu ya. Atau sebagian dari kamu aku melihat ada yang uh, lagi marahan atau ada yang lagi jatuh cinta atau ada lagi yang lagi kasmaran ya. Oke, atau lagi ada yang lagi sedih, kecewa, atau disakiti, ya. Kita akan lihat di sini. Di sini dia pengen mengatakan ada sesuatu nih yang ingin dia katakan ataupun di sini ada energi di mana dia pengen healing, dia pengen move on ya, dia pengen merasakan suatu perubahan dalam dirinya dia ataupun dalam kehidupannya dia ya. Nah, itu sebagian dari dia ya, ya kalau yang aku lihat ya. Nah, karena di sini banyak energi banyak orang ya, buat Gemini bisa resonate bisa tidak dengan kamu. Bagi kamu yang tidak resonate jangan dipaksakan, artinya kartu ini belum membaca energi kamu ya. Oke, semoga nanti bisa akan kebaca kembali energi kamu saat kita reading. Nah, di sini ada juga ya yang ingin dia katakan dan akhirnya dia mengatakan sesuatu kepada kamu ya. Dia jujur bahwa dia mengatakan cinta. Aku mencintai kamu, aku suka kamu, aku sayang kamu. Mhm. Nah, walaupun di sini dia pengen healing, pengen move on dari kamu, ataupun dia merasa bahwa ya, aku itu pengen melupain kamu, tapi ya aku tidak bisa, aku terlalu mencintai kamu, ya. Ada energi seperti itu di pada seseorang yang mungkin saat ini dia lagi healing atau pengen move on atau lagi dalam penyembuhan, ataukah dia menyakiti kamu ataupun, di sini kondisi kamu yang menyakiti dia, sehingga mungkin dia merasa bahwa ya dengan adanya masalah ini rasanya aku pengen move on gitu loh, aku pengen healing. Tapi bagaimanapun ternyata aku mencintai kamu, I love you, ya. Itu yang dia katakan. Mhm. Atau memang di sini ada kondisi di mana kamu dengan dia itu yang LDR-an ataupun kamu dengan dia itu lagi berkonflik atau lagi saling memblokir gitu ya. Nah, mungkin satu sama lain lagi pengen sendiri dulu, tapi satu sama lain juga merasakan adanya cinta. Adanya chemistry, adanya kayak seperti magnet ya, kayak ada energi tarik-menarik antara kamu dengan dia. Nah, itu sih tandanya aku mencintai kamu gitu loh ya. Nah, di sini ada uh, I will wait for a sign from you. Nah, ini dia mengatakan, ya, saya akan menunggu kamu, oke? Okay? Aku akan menunggu tanda dari kamu gitu loh. I will wait for a sign from you. Aku akan menunggu tanda-tanda dari kamu. Bisa saja di sini ada kondisi kamu yang mungkin LDR-an, atau mungkin kamu yang lagi berkonflik, atau mungkin kamu yang lagi marahan gitu ya, saling memblokir satu sama lain. Tapi dia ataupun kamu di sini, aku pengen menunggu nih sinyal-sinyal dari kamu, atau aku pengen menunggu sesuatu kabar dari kamu, dan aku mungkin tidak ingin duluan gitu, secara mungkin aku gengsi gitu ya. Aku merasa
ya aku nggak mau duluan, karena nanti seakan-akan terlihat aku yang mencintai kamu. Ya sementara sih sebenarnya iya ya, ada rasa saling cinta di antara kamu dengan dia. Nah, di sini lebih ke ingin menunggu aja tanpa ada sesuatu usaha gitu loh, itu dari dia. Nah, mungkin bisa saja dia di sini, dia kayak pengen, menunjukkan gitu loh bahwa dia itu cinta sama kamu, tapi dia masih masih mempertahankan egonya dia. Ya, walaupun di sini dia pengen healing, ternyata dia tidak bisa hidup tanpa kamu gitu ya. Tidak bisa terpisah dari kamu, mungkin ada kondisi di sini kamu dengan dia itu lagi terpisah ataupun memang lagi apa ya, lagi berkonflik, tahu-tahu ya memang salah satu dari kamu ataupun dia di sini ya menunggu itu, menunggu kabar gitu ya, kapan ya dia ngasih kabar ke aku, kapan ya dia, chatting aku gitu ya, dia DM aku gitu. Jadi ada energi menunggu juga di sini, dia ya. Nah, di sini apalagi, oke, I had what I really I'm from you. Oke, I had what I really I'm from you. Di sini aku, ataupun dia mengatakan, "Aku menyembunyikan siapa aku sebenarnya darimu." Nah, ada sesuatu yang dia bohongi, ada ya sesuatu yang mungkin dia simpan, atau dia membohongi kamu di sini. Mungkin ada suatu rahasia yang mungkin dia tidak berani mengungkapkan kepada kamu, ya, seperti itu. Jadi dia di sini kayak, eee, mungkin ada sesuatu sih yang penting sekali yang mungkin dia takut kamu mengetahui, ataukah di sini dia itu memiliki hubungan dengan yang lain, ataukah di sini dia sudah pernah menikah, ataupun di sini dia memiliki hubungan yang sah gitu, ya. Jadi mungkin bisa saja itu yang dia rasakan dia sehingga, kayak dia pengen pengen move on dari kamu, pengen healing dari kamu, tapi tidak bisa. Karena dia mencintai kamu. Tapi untuk bergerak menuju ke kamu, untuk memperjuangkan kamu, kayaknya dia terhambat. Karena apa? Karena mungkin ada sesuatu yang menghalang antara kamu dengan dia. Bisa saja dia itu memiliki hubungan yang sah, atau memang di sini ada karena faktor perbedaan antara kamu dengan dia, perbedaan usia, perbedaan negara, atau perbedaan keyakinan gitu ya. Itu yang membuat dia merasa bahwa, ya segala sesuatu itu harus aku sembunyikan, aku tidak mau mengatakan yang sebenarnya kepada kamu. Karena ada rasa ketakutan saat aku mengatakan sejujurnya, mungkin justru kamu akan berpaling dari aku. Nah, itu yang dia rasakan ya, seperti itu. Oke. Nah, di sini apalagi yang akan terbaca, I wonder if you are happy without me. Aku ingin tahu apakah kamu bahagia tanpa aku. Nah, mungkin di sini juga dia akan berkata jujur ya. Sebenarnya dia itu tidak bisa ya hidup tanpa kamu, atau mungkin di sini dia dia menginginkan juga melihat kamu itu bisa nggak hidup tanpa dia. Secara dia sendiri tidak bisa hidup tanpa kamu. Makanya saat dia pengen ini tidak bisa, dia ternyata masih mencintai kamu gitu ya. Dan itu akhirnya akan diungkapkan kepada kamu dan akhirnya dia akan berkata jujur kepada kamu bahwa mungkin, selama terpisah dari kamu itu batinnya sangat tersiksa sekali, ya. Itu yang dirasakan oleh dia, ya. Jadi di sini kayak dia, eee, pengen melihat kamu nih, bisa nggak kamu itu hidup tanpa aku? Kalau dia sendiri sih nggak bisa ya, seperti itu ya. Oke. Di sini, eee, so managing remind me of you. Jadi di sini ada energi di mana, bahwa banyak sesuatu yang mengingatkan aku pada kamu gitu loh. Jadi bisa saja di sini dia itu ya begitu sangat mencintai kamu ya, banyak hal mungkin kenangan-kenangan yang sulit untuk dilupakan bersama kamu ya, banyak hal di sini yang mengingatkan, dia bersama kepada kamu gitu loh, ataupun kamu terhadap dia gitu, karena di sini bisa vice versa ya. Jadi dia begitu sulit untuk melupakan kamu. Ya, yang mana dia pengen healing, tapi ya nggak bisa gitu loh. Ya mungkin selama ini kamu dengan dia itu sudah sangat, saling cinta, kamu dengan itu kayak soulmate gitu ya, punya chemistry satu sama lain. Ya mungkin ada masalah sedikit pun mungkin ya, kamu akhirnya berkonflik. Mungkin dan salah satu dari kamu itu ada yang mungkin apa ya, eee, sifatnya itu masih kekanak-kanakan, yang belum dewasa. Nah, itu juga butuh proses ya, proses pendewasaan kamu. Bisa saja dengan adanya hal seperti ini atau masalah seperti ini gitu ya, antara kamu dengan dia, bisa membuat dia berubah menjadi seseorang yang mungkin lebih dewasa lagi gitu, ya.
Bisa saja saat dia pengen, healing, akhirnya dia menyadari, "Wah, ternyata yang aku lakukan salah ya. Ternyata aku itu masih kekanak-kanakan. Pemikiran aku tuh seperti nggak dewasa banget," gitu loh. Jadi di sini dia merasa bahwa aku akan merubah pemikiran aku. Secara mungkin inilah hidup aku. Aku tidak bisa hidup tanpa kamu. Aku tidak bisa lepas dari kamu. Aku sangat mengharapkan, ya, kata maaf dari kamu. Itu yang ingin dia katakan. Dan akhirnya dia juga berkata jujur bahwa dia tidak bisa hidup tanpa kamu, ya. Dia sudah mencoba untuk healing. Dia mencoba untuk melupakan kamu atau move on di sini, tapi ya mungkin semua itu sulit ya bagi dia, ya. Nah, itu yang akan dirasakan. Oke, kita akan lihat di sini dengan kartu tarot, ya. Bagi Gemini yang ingin personal reading atau coaching, silakan hubungi kontak person yang ada di kolom deskripsi, ya. Dan itu berbayar. Bagi kamu yang ketinggalan reading sebelumnya, silakan cek dan dicek di kolom deskripsi. Kita selalu lampirkan berapa readingan di sana. Kamu sesuaikan aja dengan case-nya kamu, ya. Oke, baik. Gemini, fokus ke kartu ini. Kita akan lihat di sini apa cerita yang tersirat dalam kartu-kartu yang sudah kita tebar nantinya. Oke. Apa di sini? Apa lagi? Oke. Satu lagi ya. Oke. Oh, ada dua. Nggak masalah ya. Nah, di sini ada Eight of Cup. Kita akan melihat juga energi kamu di sini ya. Kamunya bagaimana sama dia? Terhadap dia gitu ya. Di sini ada Cancer, Pisces, Scorpio. Oke. Di sini juga ada Cancer, Pisces, Scorpio. Ada Taurus, Virgo, Capri. Ada Gemini ya. Aries, Leo, Sagi. Taurus, Virgo, Capri, dan Cancer, Pisces, Scorpio. Itu zodiak yang di-link dengan kamu ya saat ini. Kita akan melihat di sini tentang kamu. Kamunya bagaimana ke dia? Sementara dia sudah jujur sama kamu. Sementara dia pengen mengatakan kepada kamu bahwa dia itu tidak bisa hidup tanpa kamu. Bahwa dia itu selalu pengen bersama kamu. Dan dia juga pengen mengatakan bahwa aku ini sudah berubah. Tidak seperti dulu lagi, yang mungkin kekanak-kanakan, yang mungkin tidak pernah dewasa gitu ya. Yang mungkin selama ini suka ketergantungan sama kamu gitu. Jadi saat ini kayaknya aku pengen merubah semuanya. Nah, itu dari energinya dia. Seakan-akan dia di sini berharap banget gitu ya akan bisa bersama kamu kembali. Tetapi di sini aku melihat di kamunya, kamu kayak tidak pengen ya bersama dia. Kenapa aku katakan seperti itu? Ya mungkin sudah banyak sekali hal-hal yang menyakiti hati kamu. Sehingga kamu merasa bahwa walaupun aku memiliki perasaan di sini, tapi aku merasa bahwa ya kita tidak bisa diperbaiki lagi hubungan ini. Secara mungkin sudah terlalu banyak hal-hal yang membuat hati aku sakit gitu loh. Itu yang dirasakan oleh kamu terhadap dia. Jadi sebagian dari kamu itu kayak tidak pengen memberikan kesempatan, tapi kalau untuk memberikan kata maaf sih mungkin oke gitu ya. Tapi kalau untuk memaafkan itu maksudnya itu untuk memberikan kesempatan kepada dia kayaknya kamu belum, ya. Itu yang aku lihat. Karena apa? Karena kamu beranggapan di sini ya. Di sini eee, ada Three of Cup ya. Three of Cup itu menggambarkan benar-benar seperti ada, wah aku merasa kamu itu pengen mendekat lagi karena kamu pengen mencari kesenangan aja gitu loh. Seakan-akan ya mungkin sekarang ini kamu mungkin lagi ada masalah atau mungkin kamu lagi apa ya, butuh seseorang ya, dan mungkin makanya kamu datang ke diri aku gitu loh. Itu mungkin anggapan kamu karena kamu merasa mungkin selama ini itu sih yang diperbuat kepada kamu. Mungkin yang dibilang dia sudah berubah tapi ternyata tidak gitu ya. Nah, itu yang membuat kamu merasa bahwa ya aku harus melupakan kamu. Bagaimanapun apapun kondisinya, aku tetap akan berusaha untuk melupakan kamu. Karena ya mungkin tidak mungkin lagi aku beri kesempatan gitu. Tapi kalau untuk aku maafkan, oke gitu ya. Nah, di sini terlihat sekali ya, kamu itu, akan memulai sesuatu fase baru lagi untuk hidup kamu ke depan. Secara kalau aku lihat sih akan ada seseorang ya, seseorang yang akan mendekat ke kamu, seseorang yang mungkin, sudah lama sih melihat kamu gitu ya, sudah lama kayak, kayak punya feel gitu ya,
ada feel-nya ke kamu, tapi mungkin dia lebih lebih pengen memendam itu, pengen tidak mengungkapkan karena mungkin sesuatu hal, mungkin karena kamu melihat kamu itu, memiliki pasangan sehingga dia mungkin terpending gitu loh untuk mengatakan sesuatu kepada kamu. Tetapi ya, kalau aku lihat sih di sini, eee, akan ada suatu harapan. Dia akan berusaha kembali ke kamu. Dia berusaha lagi ke kamu, ya. Dia kayak, apa ya, kayak, "Ah, aku harus mengungkapkan nih, karena jika tidak, ya mungkin kesempatan itu akan hilang dari diri aku," gitu loh. Karena aku melihat mungkin kamu, eee, sudah tidak bersama dengan dia gitu loh, orang di masa lalu. Nah, dan maka itu, aku lihat dia sih lagi berjuang, lagi berusaha di sini, lagi pengen, apa ya, eee mencari cara untuk bisa mendekat ke kamu, itu kalau yang aku lihat. Ada seseorang fase baru, tapi di sini kamu juga harus bisa berhati-hati. Kenapa? The Fool di sini, itu adalah kartu fase baru di mana kamu akan, menjalin hubungan lagi dengan seseorang ataupun akan menerima seseorang gitu ya, tapi kamu harus berhati-hati. Akan banyak orang di sini. Orang di sini bisa dikatakan apakah dia tulus apakah tidak, di situlah kamu harus berhati-hati. Karena saat kamu salah memilih, nanti kamu takutnya, ya jatuh lagi ke lubang yang sama gitu loh. Jadi itu yang di sini kamu harus benar-benar berhati-hati karena akan ada beberapa orang yang akan mendekat ke kamu. Karena di sini ada Ace of Cup dan di sini juga ada Page of Pentacles ya. Jadi di sini akan ada seseorang yang bisa yang hadir dalam hidup kamu nantinya, setelah ada keinginan kamu untuk bisa melupakan seseorang itu, melupakan dia gitu loh, orang di masa lalu. Karena di sini kamu pengen move on, pengen melepaskan energinya dia, kamu sudah tidak ingin lagi terhubung sama dia, sehingga akhirnya ada peluang untuk orang baru masuk ke dalam hidup kamu. Nah, di sinilah aku lihat ya, semoga seseorang itu akan, merasakan ketulusan ataupun emang benar-benar orang yang pantas buat kamu nantinya gitu ya. Seperti itu Gemini, itu yang aku lihat. Nah, kita akan coba lihat di sini, apa ya, oke, kita akan lihat di sini ada kartu motivasi ya, ataupun adakah di sini, oh bukan ini ya, kita buat ini. Kita akan coba lihat bagaimana kamu selanjutnya, ini tentang energi kamu ya. Kalau dia sih orang di masa lalu mungkin kamu tidak menginginkan dia kembali, kalau aku lihat ya. Kamu lebih fokus saja ke diri kamu saat ini untuk masa depan kamu. Ya, kalau aku lihat ya selanjutnya seperti apa buat Gemini. Gemini, apalagi di sini akan terbaca. Nah, oke. Breathe deeply. Oke. Nah, bentar ya, kita susun dulu ya. Gemini, kita di sini akan lihat apalagi yang akan kamu rasakan selanjutnya. Apalagi yang harus kamu lakukan selanjutnya. Cerita apalagi yang akan terbaca di sini ya. Kita akan lihat ya. Di bottomnya kamu, kita melihat ada breathe deeply ya. Ini menggambarkan kayaknya kamu, wah, kayaknya aku sudah lega deh saat ini. Ya, kalau ini kan kayak bernapas dalam-dalam gitu ya, dan kamu merasakan merasakan bahwa ya ada rasa lega gitu loh, setelah terpisah dari seseorang yang mungkin menyakiti kamu, kamu rasanya, wah bebas bernapas gitu ya, kayaknya wah aku sudah bebas nih dari hal-hal yang mungkin, eee, membuat aku sangat tersisa sekali gitu ya dengan suatu hubungan dan akhirnya kamu merasakan kebebasan itu dan kamu menikmati sekali. Menikmati hari-hari kamu ataupun, kesendirian kamu. Nah, itu yang terlihat di sini ya. Dan di sini ada kartu lagi, eee, ada accept yourself. Jadi kamu merasakan benar-benar bahwa diri kamu itu berharga gitu loh. Aku berhak untuk, bahagia dan aku berhak untuk, dicintai dan mencintai juga.
Karena di sini kamu akan bisa menerima diri kamu sendiri, accept yourself. Jadi seakan-akan kamu memberikan penghargaan kepada diri kamu bahwa kamu berhasil gitu loh. Berhasil lepas dari seseorang yang toksik atau berhasil lepas dari orang-orang yang manipulatif gitu ya. Mungkin selama ini kamu sangat mencintai seseorang itu tapi kamu harus akhirnya bisa lepas ya. Seperti itu. Itu yang kamu rasakan di sini. Oke. Nah, di sini akan terlihat lagi be a natural beauty. Kamu terlihat cantik, kamu terlihat natural, kamu terlihat mempunyai pesona, kamu terlihat seseorang yang mungkin punya daya tarik. Disitulah akhirnya kamu merasakan bahwa aku berharga gitu loh. Aku berhak dicintai, aku berhak mencintai, dan aku berhak untuk lepas dari hubungan yang sangat-sangat membuat aku tersiksa batin kok, gitu ya. Dan di sini akhirnya ada you did it. Kamu bisa melakukan. Akhirnya kamu sampai ke puncak ini. Dari perjuangan kamu, dari usaha kamu, ya mungkin pengen lepas dari seseorang. Jadi disitulah kamu akhirnya merasakan bahwa, wah aku puas dengan hasil yang aku dapatkan. Aku merasa bahagia saat ini dengan apa yang sudah aku dapatkan. Ya semoga apapun itu mm, akan ada hikmahnya ya, ya seperti itu. Oke. Di sini ada it's time to stop procrastination. Ya, di sini kamu harus bisa ya untuk jangan lagi membeda-bedakan, kamu harus maksudnya itu kamu stop untuk menunda-nunda gitu ya. Ya apa yang bisa kamu kerjakan hari ini, ya lakukan gitu. Jangan kamu tunda-tunda sampai hari esok, hari berikutnya gitu ya. Jadi saat kamu pengen healing, saat kamu pengen move on, ya udah move on aja. Jangan kamu pikirkan, "Aku mencintai dia, aku sayang dia, aku nggak bisa lepas dari dia." Nah itu nggak ada, ya. Jadi di sini intinya kamu itu jangan buang-buang waktu kamu, jangan kamu nunda-nunda ya apa yang harus kamu bisa lakukan hari ini, ya lakukan, oke? Nah itu. Jadi ini ya buat, Gemini, reading buat kamu, semoga akan ada hikmah ataupun, pencerahan buat kamu, bisa buat kamu bahagia nantinya ke depan, oke? Sampai ketemu lagi Gemini, dadah.